Luar biasanya di sini nih sobat muda. Jadi walaupun tidak minjam beliau ini, tapi 10 tahun membiayai anak sendirian. Luar biasa. Pengen motor? Iya. Motor apa? Ini bisa buat mau berangkat kerja. Mau berangkat kerja gitu. Punya motor sendiri. Motor Gak sendiri. jalan kaki. Yang kecil pengen handphone gitu. Iya. Bingung lagi dari mana. Iya. Enak aja. Iya, pengen punya rumah sendiri. Anak? Iya. Enggak. Tetep hanya. Jadi kalau juga misalnya anak minta, teteh cuma diem aja gitu. Iya, cuma bisa nangis. Cuman bisa nangis. Dan dari mantan suami 1 tahun sekali dikasih 100.000 untuk per anak. Kalau ngasih. Ya. Kalau ngasih. Keinginan teteh dengan cara sekarang bekerja. Udah menabung belum? Udah. Hah? Udah, Alhamdulillah ya. Berarti sekarang katanya udah menabung. Dan alhamdulillah sekarang udah ada sedikit tabungan ya. Bekerja di sini, tinggal sendiri di sini ya. Kalau gitu saya tambahin teh ada uang 1 juta. Gak usah. Hah? Gak usah. Bener ini mah teh, terima. Gak usah. Terima. Ini ada rezeki dari HDW Channel buat teteh. Karena kita sendiri melihat kegigihan teteh. Teh terima, tolong terima. Gak usah. Tolong terima. Dari si teteh. Ikhlas aja. Ikhlas buat teteh. Masih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda HDW, ketemu lagi bareng HDW Channel. Hari ini seperti biasa kita hari ini keliling-keliling kampung. Tapi hari ini kita menyusuri perkebunan di Kampung Andir, Kabupaten Garut. Dan kita ingin menjumpai seorang janda yang kemarin pernah kita vlog ya. Dan beliau itu hidup berdua sama anaknya yang kecil, dan beliau mempunyai 4 anak ya, yang 3-nya udah pada besar, dan yang 1 masih kecil, dan menghidupi 4 anak ini hampir 10 tahun. Tapi kenapa masih ada yang kecil? Karena beliau nikahnya 2 kali. Sungguh miris ya. Ini perjalanan juga luar biasa, kita asruk-asrukan ke kebunnya sobat muda. Tuh di sana katanya. Jadi beliau tinggal berdua sama anaknya. Jadi beliau tidak punya rumah, terus hanya mengandalkan dari buburu dan tinggal di kebun. Sungguh miris emang ya kalau juga misalnya kita lihat. Tuh lihat sobat muda, ini nyampe bolokot begini kita kaki, aduh jatuh. Biarinlah, demi sobat muda HDW apapun itu kita akan lalui untuk bisa membantu atau juga bisa ngasih informasi dan memperlihatkan inilah kehidupan di desa. Kita doakan selamat siang sore buat para donatur HDW Channel, terus juga yang selalu setia bareng HDW Channel. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan ya. Dan terutama juga yang sekarang baru bergabung bareng HDW Channel. Nah, inilah salah satu konten cerita kehidupan yang sering HDW Channel tonjolkan di YouTube HDW Channel. Dan hari ini kita akan menjumpai seorang janda anak 4 yang tinggal sendirian di kebun. Dan kebun ini bukan milik beliau, tapi milik orang lain yang beliau kelola. Dan
hanya mendapatkan 30 atau 50 ribu per hari. Dan rumah di sana, tapi kebetulan katanya lagi istirahat di sini. Makanya kita susuri walaupun barusan udah hujan lebat ya. Dan kita sempat terjatuh juga. Masya Allah, tapi inilah perjuangan. Apapun itu kita rela. Siapapun juga yang mau berbagi, insya Allah HDW Channel akan kita sampaikan. Sudah banyak bukti-bukti yang kita sampaikan dari Singapura, Malaysia, dari Indonesia, dari luar negeri, pokoknya semuanya kita udah sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk lebih bermanfaat lagi dalam kehidupan. Nah ini beliau katanya lagi beristirahat di sini. Teh, assalamualaikum teh. Waduh, udah beres ini teh? Udah. Aduh, ini nyampe belelok gitu teh. Iya. Masya Allah, gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita juga jatuh tuh. Belum. Aduh, belok nyampe jatuh begini, Masya Allah. Tapi sehat teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi udah beres atau gimana nih? Udah. Udah jam-jam segini udah beres ya. Makanya kita tadi lihat juga katanya udah beres, jadi bisa kita ajak ngobrol nih. Teh Enung ini kemarin juga banyak responnya, katanya Teh Enung lagi nih, kebetulan kita kesini lagi. Sehat bener teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini jadi sobat muda HDW, kita masih ketemu sama Teh Enung ya teh ya. Iya. Teh Enung ini yang kemarin sempat kita konten, teh nggak apa-apa kita kesini lagi. Apa-apa. Karena kita pengen ngelihat kesehariannya Teh Enung. Jadi emang kesehariannya begini teh. Iya. Jadi tiap hari di sini ya teh ya. Iya. Tiap hari di sini. Emang nggak capek teh? Ya capek mah capek, ah. Capek mah ya capek. Capek mah pasti ya. Iya. Iya. Kenapa emangnya? Maksudnya capek mah capek ya, pastilah capek gitu ya. Demi Tapi anak-anak. demi anak-anak ya. Jadi kita jelasin nih sobat muda. Jadi Teh Enung ini punya anak berapa teh? 4. Punya anak 4 dan 10 tahun membiayai anak. Iya. Berarti yang 3 ya teh? Ya yang 3. 10 tahun, karena kemarin ada yang bilang katanya 10 tahun membiayai anak, tapi ada yang kecil gitu kan. Jadi Teh Enung ini mempunyai anak 3, membiayai 10 tahun dan menikah lagi gitu teh ya, dan mempunyai anak yang kecil, Yang kecil. dan sekarang sudah enggak lagi. Yang enggak lagi. Gitu. Emang kenapa tuh teh? Udah jodoh benar. Udah jodoh, udah takdirnya ya. Takdir. Jadi udah takdirnya bahwa harus berpisah. Cuman kalau juga misalnya sekarang kan untuk menghidupi anak ya teh, kalau juga ngomong kehidupan emang kayak gimana nih teh? Apa yang teh rasakan? Kalau masalah kehidupan mah sedih. Sedih gimana? Emang sedih gimana sih? Kan sekarang kan udah cukup. Namanya orang tuh masih ada kekurangan. Kalau namanya hidup itu Oh gitu. Emang kekurangannya apa teh? banyak anak. Hmm. Harus berjuang sendiri. Harus berjuang sendiri untuk anak gitu. Iya. Enggak, emang kemarin sekali lagi emang tidak dibiayai atau gimana? Kalau yang 3 mah enggak. Oh enggak. Iya. Jadi berjuang hanya teteh aja itu yang 3 itu ya. Jadi yang suami yang pertama ya. Iya. Dari pas mulai sudah juga tidak pernah ngasih gitu untuk sekolahnya, untuk apa. Enggak. Jadi teteh berjuang Iya. sendiri. Dulu nyampe apa teh? Misalnya kerja di mana? Sebelum di sini atau dari dulu emang udah di kebun? Udah dari dulu di kebun. Udah dari dulu di kebun. Heeh. Wah, jadi walaupun ini bukan orang yang punya teteh kan? Iya. Kenapa? Orang Nggak beli misalnya? enggak. Kenapa? Enggak punya uang. Nggak ada uang ya. Itu jadi apapun teteh, contohnya pekerjaan apa aja yang teteh udah jalan? Seperti masak, Masak, teteh Iya. bisa masak ya? bantu-bantu di rumah. Bantu-bantu di rumah orang gitu ya? Iya. Bantu-bantu di rumah orang. Nah, keinginan sekarang yang dalam hati teteh apa tuh? Pengen punya rumah sendiri. Oh, pengen punya sendiri. Dengan cara Ya bekerja. bekerja terus ya? Iya. Bekerja terus supaya
bisa mempunyai rumah sendiri. Iya. Memang dari dulu tinggal di sini di kebun teh? Atau misalnya punya rumah dulu ngontrak dulu? Itu tinggal sama mama. Hah? Sama orang tua. Oh, sama orang tua. Jadi tinggal sama orang tua. Berarti anak-anak juga kemarin tinggalnya sama orang tua. Iya. Oh, gitu. Tinggal sama orang tua. Nah, kalau juga misalnya anak-anak sekarang kan udah gede ya teh, udah gede. Itu perjuangannya boleh diceritain nggak teh? Perjuangannya pahit, manisnya ngurus anak sendirian. Banyak. Apa tuh? Sedih. Sedihnya kenapa, yang mana? Ya capek ya. Iya, gimana? Ceritain nggak, misalnya sedihnya di mana, senangnya di mana? Gitu. Iya, waktu pengen jajan, uangnya nggak ada, nggak punya. Terus di saat pengen jajan, uang nggak ada, dari mana? Anak-anak nangis. Nangisnya gimana? Pengen jajan gitu. Iya. Itu yang bikin itu ya teh. Biasanya gimana tuh kalau juga misalnya lihat anak-anak nangis? Sedih ya. Sedih di saat apa namanya, uang nggak ada. Iya. Gitu kan, anak-anak nangis minta jajan. Solusinya gimana tuh kan? Dia harus kerja lagi. Harus cari kerja sampingan. Cari kerja sampingan ya? Iya. Enggak kan, di saat anak nangis nih, biasanya teteh yang teteh lakuin apa? Cuma bisa nangis. Cuma bisa nangis? Iya. Nangis gimana? Nangis aja? Iya, nangis. Jadi anak nangis teteh juga ikut nangis? Gitu. Jadi bingung ya mau Iya, berbuat bingung. apa. Tapi misalnya solusinya teteh pernah pinjam kemana gitu? Gak pernah. Nggak pernah pinjam? Walaupun juga bisa dalam masa kesulitan teteh nggak pernah pinjam? Enggak. Masya Allah. Jadi teteh hadapi aja gitu ya? Iya. Dan nanti juga kalau juga misalnya anak minta jajan juga nanti berhenti sendiri. Itu ceritanya di saat anak minta jajan. Selain itu, di saat yang teteh sampai sekarang sakit itu di dalamnya apa teh? Ya, itu nama pengen bahagiain anak-anak aja. Intinya bagian anak-anak. Satu, pengen punya rumah. Punya rumah. Udah gitu aja. Udah itu aja. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Jadi intinya pengen bagian anak lah. Salah satunya adalah punya rumah, karena hampir berapa tahun nggak punya rumah. Berarti dua suami itu nggak ngasih rumah? Enggak. Hah? Enggak. Nggak ngasih rumah. Jadi waktu itu pas nikah pertama tinggal di mana? Kontrak. Ngontrak. Iya. Yang kedua? Di rumahnya. Di rumahnya, di rumah beliau. Iya. Ya kan? Dan sekarang kita balik lagi ke sini. Iya. Gitu. Emang kadang bikin ini ya teh, kalau juga misalnya ngomongin kehidupan susah, manis gitu ya. Tadi susahnya nih kalau manisnya ada nggak? Nggak ada. nggak ada manis-manisnya katanya. Jadi nggak ada manis-manis, semua pahit gitu. Jangan teh, kehidupan kan harus ada manis, harus ada pahit gitu. Jadi keinginan teteh adalah sekarang kalau mau bisa mah pengen punya rumah gitu ya. Pengen punya rumah. Itu baru kemauan atau udah dimulai itu? Baru kemauan. Baru kemauan ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita aminkan teteh pengen punya rumah, ingin apa namanya, ya intinya kita ingin bahagia, minimal nyaman ya teh. Iya. Emang suka dukanya gimana teh di saat tidak punya rumah? Banyak. Banyak apa? Nggak bebas. Walaupun di rumah orang tua kan
Gimana? Nggak apa-apa. Gimana? Mana mas sedih ya? Sedihnya kunamun. Iya sedih. Iya. Terutama itu anak-anak kan. Nomor satu. Kalau juga misalnya teteh punya uang, misalnya, apa yang teteh lakuin untuk anak? Dia pengen bahagiain. Bahagia dengan cara Mencukupi kemauannya. kemauannya. Emang pengen apa ya anak-anak kamu? Dia pengen kayak orang-orang. Ya apa? Pengen punya motor sendiri. Pengen punya motor. Iya. Oh, jadi selama ini anak-anak belum pengen motor, teteh nggak bisa beli ini. Iya. Pengen HP. Pengen handphone gitu. Emang selama ini anak-anak kalau juga misalnya pengen sesuatu, kemarin kan pernah cerita katanya pengen harus kerja dulu ya teh. Iya. Jadi di saat anak-anak pengen handphone, pengen motor gitu kan, dia harus kerja dulu kemana gitu. Iya. Sedangkan teteh tidak bisa ngasih gitu. Tidak sih. Mudah-mudahan tadi ya di saat teteh punya uang, teteh akan belikan kemauan anaknya. Yang paling kemarin sakit anak minta apa teh? Pengen motor itu. Pengen motor. Iya. Motor apa? Iya bisa buat jalan-jalan gitu. Mau berangkat kerja. Mau berangkat kerja gitu ya. Punya motor sendiri. Pengen motor Gak sendiri. jalan kaki. Gini, oh itu anak yang berapa teh pengen anak? Yang satu. Yang ke satu. Iya. Itu laki-laki ya. Iya. Katanya pengen motor kalau juga misalnya kemana-mana gitu. Nyampe sekarang belum terlaksana teh? Belum. Belum. Terus selain itu yang kecil pengen handphone gitu. Iya. Bingung lagi dari mana. Iya. Cuman bisa nangis. Ya teteh hanya bisa nangis karena mungkin dari mana ya teh. Iya, bingung. Bingung dari mana. Dan teteh juga ini yang salutnya kita, teteh tidak berhutang gitu. Kenapa nggak maksain misalnya pinjam kemana gitu teh? Mau bayar dari mana? Oh, gitu. Mau bayar dari mana ya? Iya. Kalau juga misalnya minjem mau bayar dari mana? Jadi teteh ingin memberikan yang terbaik buat anak karena mungkin hanya teteh yang sekarang apa namanya ya anak-anak pasti keinginan pasti ke teteh karena anak-anak pernah ketemu nggak sama bapaknya? Pernah, sering. Dikasih, sering ngasih. Cuman bisa gak ada. Bilang gak ada katanya. Gitu. Itu jadi sobat muda intinya Renung ini pengen ngebagian anak. Ngebagian anak nggak ada lagi ya teh. Iya. Pokoknya ngebagian anak lah. Apapun juga yang bikin salutnya kita adalah Renung ini tidak pinjam uang ke siapapun tuh. Enggak. Tapi cukup teh. Ya, cukupin. Masya Allah. Nah ini luar biasanya di sini nih sobat muda. Jadi walaupun tidak minjam beliau ini tapi 10 tahun membiayai anak sendirian. Luar biasa. Sekarang paling gede umur berapa tahun teh? 24. 24. Belum nikah ya? Belum. Laki-laki ya? Iya. Kedua perempuan. Ketiga perempuan. Yang keempat perempuan. Masya Allah. Nah ini kan luar biasanya ini perjuangan seorang janda yang menghidupi 4 orang anaknya sendirian. Dan beliau ini menikah 2 kali. Tidak pernah menghutang. Bener teh? Benar. Dari dulu gak pernah misalnya minjem kemana, minjem apa gitu untuk kebutuhan anak. Enggak. Teteh hanya. Jadi kalau juga misalnya anak minta, teteh cuma diem aja gitu. Iya, cuma bisa nangis. Cuman bisa nangis. Terus setelah itu beres atau enggak? Iya, diem. Langsung diem anak-anaknya. Oh. Mungkin anak-anak mengerti ya Iya. dengan kondisi ibunya. Dengan kondisi ibunya makanya anak-anak diem. Ngasih 300.000
mantan teteh yang pertama, Iya. yang pertama Yang pertama ngasih uang 300.000 untuk 3 orang 3 orang per per 100. 100.000 Iya. 3 orang per berapa bulan per hari Oh, per tahun per tahun. Hah? Per tahun. per tahun Iya. per tahun dikasih uang 300.000. Kalau ngasih itu. Hah? Kalau ngasih Iya. jadi sobat muda katanya dikasih 300.000 per bulan per tahun untuk 3 orang anak. Iya. Nggak cukup atuh teh, Iya, makanya. nggak cukup teh. Iya. Sisanya teteh nyari sendiri Iya. gitu, nggak cukup lagi. Terus gimana? Hanya bisa nangis gitu. Iya. Dan salutnya teteh tidak pernah minjam uang. Itu yang salutnya. Masya Allah, luar biasa. Kaget saya itu 1 tahun 300.000. Beneran ya Teh? Benar. Eh? Benar. Terus anak-anak gimana? Kata anak-anak. Ya, cuma bisa tersenyum. Senyum. Kalau anak-anak mah. Masya Allah. Ini luar biasa ya, sobat kuda hadal. Kita terkesima gitu ya Teh ya. Iya. Perjuangan teteh itu ngurus 10 tahun anak sendirian, dengan anak nangis atau apapun juga teteh hanya bisa diam dan tak pernah ngutang gitu kan. Walaupun mendesak pun teh, Iya. walaupun mendesak pun nggak pernah. Nggak pernah. Dan dari mantan suami 1 tahun sekali dikasih 100.000 untuk per anak. Kalau ngasih. Ya. Kalau ngasih, kalau nggak ngasih, jadi harapannya gimana untuk sekarang? Ya, harapannya pengen punya rumah. Pengen tadi kan, udah pengen udah punya tadi. rumah. Pokoknya keinginan teteh dengan cara sekarang bekerja. Kerja. Udah menabung belum? Udah. Hah? Udah. Udah, alhamdulillah ya. Berarti sekarang katanya udah menabung dan pokoknya niatnya sih teteh lihatnya pengen ngebagian anak. Salah satunya teteh udah menabung demi anak ya. Dan alhamdulillah sekarang udah ada sedikit tabungan ya. Bekerja di sini, tinggal sendiri di sini ya. Kalau gitu saya tambahin teh ada uang 1 juta. Gak usah. Hah? Gak usah. Bener ini mah teh, terima. Gak usah. Terima. Ini ada rezeki dari HDW Channel buat teteh karena kita sendiri melihat kegigihan teteh. Teh terima, tolong terima. Gak usah. Tolong terima. Ini rezeki teteh. Ikhlas aja. Ikhlas buat teteh. Sih. Iya sama-sama teh.